Minasang konnichiwa. Teman-teman, selamat siang. Bertemu kembali dengan Kuryo Sensei pada pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula. Pada hari ini kita akan membahas bab 1 tentang cara baca huruf Jepang atau Nihongo no Yomikata. Teman-teman bisa melihat di modul di halaman 5. Cara baca dan pengucapan dalam bahasa Jepang adalah yang pertama adalah pengucapan panjang, pengucapan U pada akhir kalimat, penggunaan kata jin, penggunaan huruf N dalam akhir kalimat, dan penggunaan kata sang. Dalam pembahasan bab 1 ini. Baik, untuk pengucapan panjang, kata dalam bahasa Jepang berbentuk atas suku kata. Penulisan dengan huruf Jepang juga sesuai dengan suku kata. Yang pertama, vokal. Vokal ini dibagi dua, yaitu vokal pendek dan vokal panjang. Untuk vokal pendek, misalkan A, itu diucapkan seperti A pada kata aku, ya, A, aku. Kemudian I diucapkan seperti I pada kata ikan, I, ikan. Kemudian kata huruf U diucapkan seperti U pada udang. U, udang. Kemudian huruf E diucapkan seperti E pada enak. Enak. O diucapkan seperti A pada toko. O, toko. Jadi teman-teman, untuk bahasa Jepang hanya ada huruf E. Nah, seperti di bahasa Indonesia ada, atau bahasa Jawa itu ada E atau E, ya. Nah, untuk di bahasa Jepang hanya ada E. Kemudian di bahasa Jepang huruf O itu hanya terpaku pada huruf berbunyi O. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ada yang menggunakan O, ya, itu bentuknya hampir sama, tetapi kalau di bahasa Jepang hanya O, misalkan Sakamoto gitu ya. Baik, kemudian vokal panjang. Dalam bahasa Jepang, vokal panjang diucapkan 2 kali dari vokal pendek. Dalam penulisan huruf Latin, vokal panjang dapat ditulis dengan garis di atas huruf vokal tersebut, kecuali vokal I. Contoh, kuki, atau yang berarti udara. Ini bisa dilihat di modul. Baik, kemudian tentang konsonan. Konsonan pada ucapan en. Aksara en dalam bahasa Jepang merupakan suku kata yang diucapkan berubah menurut bunyi atau aksara yang menyusul. Aksara en atau n di akhir kata diucapkan eng, seperti kekong. Sebenarnya tertulis kekon, tetapi dibaca kekong, yang berarti menikah. Aksara N disusul dengan konsonan B, M, dan P diucapkan M. Seperti sinbun dibaca menjadi simbun, yang berarti koran. Aksara N disusul dengan konsonan K, G, maka diucapkan eng. Seperti contoh kata sankai menjadi sangkai, yang berarti 3 kali. Aksara N disusul selain konsonan di atas, maka diucapkan tetap N, seperti kansin atau bunga. Kemudian yang poin B, yaitu ucapan G. Konsonan G di awal kata diucapkan tetap G, seperti goi, yang berarti kosakata. Kemudian konsonan G di tengah kata dan sebagai kata bantu ga diucapkan eng, seperti nanggai, atau yang berarti panjang. Namun ada pula yang diucapkan tetap G dan semua itu benar. Kita meneruskan ke poin 2, yaitu pengucapan U pada akhir kalimat. Dalam bahasa Jepang, kata-kata yang punya akhiran U dibaca tipis dan bahkan hampir tidak terbaca sama sekali. Contoh, tabemasu dibaca tabemas, desu dibaca des,
Yomimasu dibaca yomimas. Shimasu dibaca shimas. Kita lanjutkan ke poin 3, penggunaan kata jin. Dalam bahasa Jepang, kata jin digunakan sebagai keterangan kewarganegaraan seseorang. Contoh, nomor 1, Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Nomor 2, Tanaka-san wa Nihonjin desu. Tanaka-san adalah orang Jepang. Baik, kita teruskan ke poin keempat, yaitu pengucapan huruf N dalam akhir kalimat. Untuk kata-kata yang punya akhiran N dibaca eng dalam bahasa Indonesia. Contoh, kaban dibaca kabang, sashin dibaca sasing, koen dibaca koeng. Baik, kita lanjutkan ke poin 5, yaitu penggunaan kata sang. Kata sang dalam bahasa Jepang digunakan untuk mempertinggi atau untuk menghormati orang lain, untuk panggilan nama. Contoh, Iwan sang wa hansamu desu. Saudara Iwan tampan.